membangun kebajikan dan budaya. Hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Saya Azra Syazia Samsabila Dan saya Disnulivia Ramadhani sebagai host pada podcast hari ini. Dan kali ini kita kedatangan satu narasumber istimewa yang berasal dari MA Densa. Dan beliau dulunya juga merupakan murid dari SMP Al-Qalam yang sangat berprestasi, Namanya adalah Dewa Surya Satria yang akan bersama kita pada podcast hari ini. yang bertema gagal di usia muda emang sudah berakhir. Jadi aku mau tanya dulu nih ke Mas Dewa, kalau misalnya apa sih arti kegagalan bagi seorang pelajar SMP? Jadi arti dari kegagalan itu ialah ketika kita berhenti setelah kita berjuang keras, setelah kita berusaha sekuat tenaga dalam menggapai impian yang kita inginkan. Jadi ketika kita sudah memiliki impian, ketika kita sudah memiliki tujuan dan kita berjuang keras untuk mendapatkannya, kemudian kita tidak berhasil untuk mendapatkannya, maka pilihan kita ada dua. Kita ingin melanjutkan atau kita ingin berhenti setelah kita tidak berhasil tersebut. Maka menurut saya kegagalan itu ialah ketika kita memilih jalan untuk berhenti, ketika kita tidak mau lagi melanjutkan apa yang selama ini kita perjuangkan, apa yang selama ini kita usahakan demi menggapai tujuan tersebut. Oh, jadi kegagalan itu kayak kita itu udah coba cuman gagal terus gak mau lanjutin gitu ya? Ya. Pernah nggak sih misalnya mengalami kegagalan yang begitu membekas dalam hidup? Pernah ketika apa itu sedikit cerita ya, ketika saya SD itu alhamdulillah saya itu lumayan lah prestasinya, lumayan. Nah terus masuk ke SMP kelas 7 dengan bekal prestasi yang saya dapatkan, saya itu merasa percaya diri buat buat ikut olimpiade ketika saya SMP. Nah kemudian ketika semester 2 itu saya mulai mencoba-coba untuk ikut olimpiade. Saya daftar di banyak lomba, merequest lomba ke sekolah, dan qadarullah 2 tahun saya terus mengikuti lomba, belum dapat juga hasil yang terbaik. Jadi selama 2 tahun itu saya terus mengikuti lomba, saya banyak ikut lomba, tapi tidak ada satupun lomba yang saya menangkan. Nah mulai dari titik itu ketika saya ingin naik ke kelas 9, saya merasa putus asa. Saya merasa kayak saya itu udah gak mampu lagi buat ikut olimpiade. Maka saya sempat kepikiran buat apa saya berhenti aja ikut olimpiade, kayak saya udah gak mampu buat ikut. Nah tapi kemudian saya itu kepikiran kalau misalnya saya itu berhenti, emangnya itu bagus buat saya. Kemudian saya berpikir lagi, apakah saya harus berhenti atau apakah saya harus melanjutkan untuk berjuang di bidang olimpiade tersebut. Kemudian akhirnya setelah berpikir lagi, saya memilih untuk melanjutkan, karena kalau saya berhenti maka sia-sia saja perjuangan selama 2 tahun saya belajar, saya masuk sekolah meskipun sekolah saat itu sedang liburan, semuanya kan sia-sia ketika saya berhenti dan tidak ingin melanjutkan berjuang di olimpiade tersebut. Berarti untuk Mas Dewa sendiri itu pas 9 lumayan sukses gitu ya? Ya alhamdulillah pas saya mulai berjuang lagi lah, alhamdulillah dapat beberapa prestasi. Dan itu karena Mas Dewa sendiri sudah mencoba berkali-kali, dan sebelum tahun-tahunnya itu ya kalah terus ya? Iya. Setelah kakak Mas Dewa sendiri bangkit untuk mengalami kegagalan tersebut, itu apa yang dirasakan? Ya ada rasa puas dan bangga lah, karena bersyukur karena dulu tidak memilih untuk berhenti dari berjuang di olimpiade. Jadi saya bersyukur karena seandainya saya memilih untuk berhenti, maka mungkin saya tidak akan bisa berprestasi seperti saat saya memilih untuk terus melanjutkannya. Bagaimana cara kakak bangkit setelah mengalami kegagalan tersebut? Saya bangkit dengan cara saya memotivasi diri sendiri
Saya berkata kepada diri sendiri bahwa meskipun dirimu gagal hari ini, tapi pasti masih ada jalan untuk kedepannya. Karena kamu sudah berusaha, pasti ada minimal hasil lah. Pasti ada satu hal yang bisa kamu, yang meningkat dari dirimu daripada dirimu yang sebelumnya. Jadi apa yang kita kerjakan sebelumnya ya walaupun nggak berhasil tapi kita akan mendapatkan satu hikmah. Entah apa kelebihannya, entah semakin baik di bidang itu atau ya bakal lebih hebat lah daripada sebelumnya. Iya. Nah ini kenapa sih beberapa remaja itu merasa sudah hidupnya stuck terus di sini dan mereka itu kayak nggak mau mencoba? Kenapa sih bisa ada kayak gitu? Ketika seseorang itu merasa dirinya itu berhenti di satu titik, sedangkan dia telah berusaha. Itu adalah hal normal untuk semua orang, karena semua orang pasti pernah merasa ketika dirinya itu sudah berusaha keras, sudah berjuang lah, tapi tak merasa gitu-gitu aja. Jadi itu karena usaha itu tidak langsung membuahkan hasil. Apa itu? Meskipun kamu telah belajar, meskipun teman-teman semuanya telah berusaha dan teman-teman merasa gak ada hasil, tapi pasti ada hasil yang itu tidak nampak bagi teman-teman. Seperti contohnya, ketika teman-teman itu belajar terus ikut olimpiade, tapi hasilnya tetap gak dapat juara. Tapi teman-teman dapat satu hal yang itu jauh lebih penting daripada kemenangan, yaitu mental dalam diri teman-teman itu sudah terbentuk. Dalam diri teman-teman itu bakal terbentuk mental seorang pejuang yang akan terus berjuang mendapatkan tujuan yang ia inginkan. Kenapa banyak anak muda itu kayak merasa gagal itu kayak menakutkan gitu loh? Karena setiap orang yang berjuang pasti inginnya berhasil kan. Nah jadi banyak sekali anak muda yang berpikir bahwa oh saya itu sudah berjuang, jadi saya harus dapat imbalan dari perjuangan saya. Nah jadi banyak anak muda yang merasa seperti itu. Padahal itu salah. Karena apa? Karena dalam perjuangan itu tidak akan selalu linear ke atas terus. Dalam berjuang pasti ada lika-liku, pasti ada naik turunnya. Coba cari orang-orang yang langsung sukses dari sekali mencoba, pasti tidak ada. Contohnya siapa? Seperti Elon Musk. Elon Musk itu dalam membuat teknologi tidak pernah berhasil dalam sekali coba. Kalian pasti sudah tahu kan? Elon Musk itu mencoba SpaceX itu udah berkali-kali dan gagal semua kan. Nah, tapi apakah beliau itu berhenti? Tidak. Apakah beliau mendengarkan semua ejekan yang diberikan? Ya, mungkin mendengarkan. Tapi apakah beliau memperhatikannya? Ya, beliau pasti terus melanjutkan. Beliau terus berusaha sampai tujuannya tersebut tercapai. Jadi kayak ada beberapa gitu ya tokoh yang berhasil di masa depan dan mereka itu mesti nggak sekali coba, mesti mereka itu bercoba berkali-kali hingga berhasil walaupun lagi pikir gagal segala tidak gitu ya. Mereka tuh tetap mau mencoba. Artinya mereka tuh bisa menjadi tokoh yang besar seperti sekarang. Nah ini pertanyaan lagi, kenapa sih banyak remaja yang merasa insecure ya kalau nilainya itu jelek? Karena sistem nilai itu dianggapnya sebagai indikator seberapa paham, seberapa pintar seorang siswa dalam bidang tersebut. Jadi ketika seorang siswa itu mendapatkan nilai yang buruk atau nilai yang jelek, ia akan langsung merasa, oh aku kok nggak bisa ya di bidang ini, oh kok aku nggak pintar ya di bidang ini. Nah itulah sebabnya kenapa seorang siswa itu biasanya akan merasa insecure ketika ia mendapatkan nilai jelek, karena ia akan langsung merasa kalau dirinya itu nggak mampu, dirinya itu nggak pintar dalam bidang tersebut. Gimana sih biar ngerasa nggak insecure sama nilai sendiri terus berpikir kalau ya udah cuma nilai kita coba besok lagi, gimana sih caranya nggak prestasi ya, nggak terus ngeliat nilai jeblok. Jangan anggap nilai itu sebagai beban atau jangan anggap nilai itu sebagai sesuatu yang harus kamu capai. Tapi anggap nilai itu sebagai indikator seberapa mampu dirimu dalam beberapa hal. Jadi contohnya, ketika kamu
jelek di suatu pelajaran. Nah, jangan anggap kamu itu, oh saya harus meningkatkan pelajaran ini, saya harus bisa mendapat nilai bagus. Jangan anggap nilai itu sebagai buat menyadarkan kamu, oh saya itu ternyata belum mampu di bidang ini, saya itu ternyata belum mempunyai, saya itu belum pintar di bidang ini. Jadi saya harus meningkatkannya, saya harus berusaha supaya nilai saya itu bisa lebih baik daripada nilai ini. Meskipun tidak mendapatkan nilai yang tinggi, yang terpenting ialah nilai saya harus lebih baik dari yang ini. Dan juga nilai itu juga bisa menjadi indikator, oh saya itu kurangnya di apa sih, kesalahan saya di apa sih, supaya nanti kedepannya kesalahan tersebut bisa diperbaiki lagi untuk meningkatkan nilainya tersebut. Dan juga nilai itu juga sebagai indikator kamu itu bidangnya itu apa sih. Jadi contoh, kalau misalnya nilai itu banyak jelek, pasti ada minimal satu nilai itu yang lebih tinggi daripada nilai yang lainnya. Nah itu bisa dijadikan sebagai indikator kamu itu berbakatnya di bidang apa. Jadi setidaknya nilai itu walaupun mungkin menghasilkan hasil yang belum maksimal, tapi setidaknya kita itu jadi lebih tahu bidang kita di mana. Nah ini gimana ya cara membedakan proses kegagalan atau proses belajar itu gimana ya cara membedakannya? Proses belajar itu ketika meskipun kamu gagal, kamu masih ingin lanjutkan, kamu bisa belajar dari kegagalan tersebut. Kamu itu kurangnya di apa, masih kurang apa gitu. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai akhir dari perjuanganmu, tapi jadikan itu sebagai awal dari perjuangan baru, melanjutkan perjuangan yang sebelumnya. Nah, seseorang itu akan dianggap gagal apabila seseorang tersebut berhenti untuk mencoba dan ia putus asa terhadap ketidakberhasilan yang ia dapatkan. Dan biasanya kalau nilai itu kan pasti dilihat sama orang tua, keluarga gitu kan ya. Terus tuh dibanding-bandingin itu emang kayak gitu tuh bisa membuat kita jadi lebih baik. Bisa atau nggak bisa bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi lebih buruk, tergantung dari bagaimana kita memandangnya. Jika ingin menjadi lebih baik, anggap perbandingan tersebut sebagai motivasi. Contohnya kamu dibandingkan, lihat nih anak tetangga lebih baik dari kamu di bidang ini. Nah anggap itu sebagai motivasi. Loh, anak tetangga bisa bidang ini, berarti aku juga bisa bidang yang lain yang aku bisa. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai penguat. Dan anak tetangga bisa ahli di bidangnya, masa aku nggak bisa? Aku pasti bisa juga. Nah, jadi anggap itu sebagai penguat kita untuk semakin lebih baik lagi. Tapi tetap aja nggak sih merasa hit hurt itu ya? Dibanding-bandingin, gimana sih biar kita nggak merasa kita itu down, biar kita merasa down gitu ya? biar gak down, biar merasa nggak makin depresi gitu. Ya, jangan dijadikan beban hidup, jangan dijadikan tujuan. Tujuan itu jangan untuk melampaui si orang lain itu, tapi tujuanmu ialah supaya kamu itu bisa menjadi lebih baik. Intinya buat tujuan untuk dirimu, jangan tujuan untuk orang lain. Tapi bener ya, emang kalau misalnya kegagalan itu bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa berkembang. Iya. Terus gimana caranya menghadapi perasaan iri saat melihat teman itu berhasil? Ya sama seperti yang dibandingkan tadi, anggap ya teman-temanmu yang berhasil itu bisa di bidangnya. Ya kamu jangan iri, kamu juga punya bidangmu sendiri, kamu punya tujuan untuk dirimu sendiri, bukan tujuan untuk si temanmu itu, bukan punya tujuan untuk orang lain. Jadi fokuslah pada tujuanmu, jangan fokus pada keberhasilan orang lain. Jadikan orang lain itu hanya sebagai penguat supaya kamu bisa merasa percaya diri. Oh, temanku bisa, aku juga pasti bisa. Jadi begitu. Menurut kakak, apa kesalahan terbesar remaja yang paling sering dilakukan setelah gagal? Seperti ya tadi, berhenti ketika kamu sudah berjuang sejauh yang kamu bisa. Jadi ketika seorang remaja itu sudah berjuang untuk menggapai tujuan dan kemudian ia gagal menggapai tujuan tersebut dan kemudian ia berhenti, itu kesalahan besar karena ketika ia berhenti memperjuangkan suatu tujuan, ia tidak akan pernah mendapatkan tujuan tersebut.
sebaliknya, ketika seseorang itu melanjutkan perjuangan setelah ia gagal, setelah ia tidak berhasil, maka masih ada kesempatan lagi untuk mendapatkan tujuan tersebut atau mungkin mendapatkan yang lebih baik daripada yang ia inginkan. Menurut Mas Dewa, bagaimana jika seseorang itu ya udah berusaha belajar berbulan demi mempersiapkan Olimpiade, tapi hasilnya itu nggak sesuai harapan? Mungkin itu karena perjuangannya belum sekeras yang lainnya. Bisa jadi karena kita itu sudah merasa berjuang, tapi kenyataannya kita hanya merasa perjuangan kita sebenarnya masih biasa-biasa aja. Atau mungkin kita sudah berjuang keras, tapi itu memang belum saatnya bagi kita untuk menang. Mungkin jika seandainya kita menang, kita akan menjadi orang yang merasa terlalu percaya diri, akhirnya membuat kita berhenti belajar. Jadi mungkin saja kegagalan itu berikan kepada kita supaya kita itu bisa belajar, supaya kita itu masih terus meningkatkan kemampuan kita, sehingga kita bisa lebih baik daripada jika seandainya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya habis kita kalah itu kan pasti ada orang kalah itu gimana sih? Dan juga menanggapi orang yang meremehkan kita. Gimana cara menanggapi? Ya, anggap belum tentu juga orang yang meremehkan kita tersebut lebih baik daripada kita. Jadi anggap aja aku loh, anggap aja siapa sih dia mau berani ngejek aku, padahal aku sudah berjuang. Belum tentu juga dia itu bisa berjuang sekeras yang aku lakukan. Jadi jangan anggap itu sebagai beban, anggap itu sebagai penguat bagi kita bahwa kita itu sudah berjuang. Tinggal kita meningkatkan lagi perjuangan kita sehingga kita dapat melampaui orang yang mengejek kita tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi juga, jangan jadikan orang lain itu sebagai tujuan. Buatlah tujuanmu sendiri dan gapai tujuanmu dengan caramu dan jangan dengarkan orang lain. Kakak, jika ada siswa yang gagal masuk ke organisasi impiannya, itu gimana? Saranmu dari Kakak gimana? Meskipun ditolak di organisasi impian, jangan berkecil hati. Mungkin itu Allah sedang memberikan teman-teman semuanya itu waktu yang lebih supaya teman-teman bisa lebih mengembangkan bakat dan minat yang teman-teman miliki. Mungkin aja bila teman-teman ikut organisasi, mungkin waktunya bakal kepangkas sama organisasi tersebut. Jadi diterima atau tidak, teman-teman harus bersyukur karena setiap pilihan yang diberikan Allah itu pasti memiliki hikmahnya masing-masing. Nah ini nih, apa pesan dari Mas Dewa sendiri untuk teman-teman yang sudah kecewa karena mungkin nilainya jeblok, terus lombanya kalah terus organisasi juga nggak diterima? Masih satu pesan. Tetap semangat bagi teman-teman yang sudah berjuang. Kalian hebat, sudah mau berjuang. Kalian bukanlah orang-orang yang hanya malas-malasan tetapi memiliki impian yang tinggi. Percayalah bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi batu loncatan untuk memulai sebuah proses yang baru, tetapi melanjutkan proses yang telah teman-teman itu mulai. Bisa kasih satu kalimat semangat untuk pelajar SMP yang sedang gagal? Tetap semangat meski kegagalan terus datang, karena kegagalan itu bukanlah musuh yang mengancam, tapi sebagai teman yang akan menjadi penyemangat bagi ke depan. Kalau misalnya kamu bisa mengulang masa SMP nih, kegagalan apa yang tetap kamu pilih untuk bisa dialami lagi? Gagal memenangkan lomba selama 2 tahun itu. Karena dari kegagalan itu saya itu bisa belajar kalau ternyata kemampuan saya itu masih minimal, kemampuan saya itu masih sangat rendah dibandingkan dengan teman-teman saya yang juga berkecimpung di perlombaan yang sama. Jadi itulah yang menjadi pembelajaran bagi saya bahwa saya itu masih harus meningkatkan kemampuan saya itu masih harus menambah
frekuensi belajar saya supaya saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Jadi kesimpulan dari podcast ini, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu justru yang bikin kita bisa terus bertumbuh dan akhirnya kita itu mencapai sebuah kemenangan. Kami dari IPM SML Kolam mengucapkan terima kasih. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She wears high heels, I wear sneakers. She's chasing dreams, I'm chasing memories. She's always looking up, I'm always looking down, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time.